warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana judul video kita pada hari ini silahkan dicatat buat teman-teman sekalian. Judulnya itu adalah bagaimana prospek prioritas untuk pelamar P1, P2, P3 yang belum resume di portal SSCASN dan sudah resume di portal SSCASN tetapi tidak mendapatkan penempatan. Nah, bagaimana perbandingan kelulusan atau bagaimana perbandingan peluang lulus mendapatkan penempatan nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023 tentunya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik. Di sini pertanyaan ya dari salah satu subscriber di channel ini, boleh mempertanyakan, Assalamualaikum, saya masuk prioritas 3 guru SD ya. Di sini posisinya belum melakukan resume ya, belum resum dan belum observasi. Apakah masih ada harapan untuk saya? Nah, jadi ceritanya ini, beliau ini adalah guru yang masuk dalam kategori pelamar prioritas 3, berarti guru negeri ya, masa kerja di atas 3 tahun. Posisinya saat ini yaitu belum resume ya, posisinya saat ini belum resume, berarti tentunya kalau P3 kan observasi ya, berarti kemarin tidak observasi. Nah, dan belum observasi. Apakah masih ada harapan untuk saya? Nah, saya akan jawab di sini teman-teman ya. Saya akan jawab berdasarkan beberapa sumber yang ada ya. Jadi kita lihat ya, untuk pelamar prioritas 3, menurut informasi dari FGPPNS Ibu Hasna, beliau mengatakan bahwa P3 itu bersama dengan P2, bersama dengan P1, itu database-nya sudah dikunci Bapak Ibu ya. Saya ulangi, itu database-nya sudah dikunci. Sedangkan bagi pelamar prioritas 3 ya, bagi pelamar prioritas 3 yang belum resum dan belum observasi, sedang diperjuangkan oleh FGPPNS agar bisa diikutkan di seleksi P3K Guru 2023. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada regulasi baru, dalam artian regulasi yang digunakan untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 adalah tetap menggunakan Permenpan RB nomor 22 tahun 2020, maka secara otomatis pelamar prioritas 3 yang belum resume dan belum observasi, apabila di instansinya atau di sekolahnya itu ada formasi yang linear dengan ijazahnya, maka wajib untuk mengikuti kembali seleksi observasi. Nah, seperti itu ya, wajib untuk mengikuti kembali seleksi observasi. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ada regulasi baru atau ada Permenpan RB yang baru yang akan menggantikan Permenpan RB nomor 20, berarti kita harus menunggu regulasi berikutnya. Kita menunggu dulu apakah akan observasi atau ada teknik yang lain yang digunakan di regulasi yang baru itu Bapak Ibu ya. Seperti itu logikanya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi intinya untuk pertanyaannya bahwa apakah masih ada harapan? Jawabannya itu tetap ada harapan Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu itu adalah pelamar prioritas 3 ya, tentunya guru honorer yang terdata di Dapodik Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja benar yang dikatakan oleh GPPNS bahwa P1, P2, P3 itu database-nya sudah dikunci. Kalau database itu sudah dikunci, berarti data Bapak Ibu itu terdata di Kemendikbud sebagai pelamar prioritas 3. Mudah-mudahan saja regulasinya nanti itu memihak kepada P1, P2 dan tentunya pelamar prioritas 3. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan secara seksama bahwa di video sebelumnya kami sudah membahas bahwa ada 4 kategori guru honorer prioritas P3K Guru di tahun 2023. Kategori itu adalah P1 sudah resum, P1 belum resum, P1, P2, P3 belum resum, dan P1, P2, P3 yang sudah resum. Nah, di sini kita akan membahas lebih spesifik terlebih dahulu untuk P1, P2, P3 yang belum resume. Di sini Bapak Ibu ya. Jadi
misalkan di sini P1, P2, P3 kondisi pendaftarannya itu adalah belum resum. Berarti kelulusannya tidak ada karena tidak mengikuti pengumuman karena tidak menyelesaikan resum di SSCSN 2022. Nah, kemungkinan penyebabnya itu ada dua Bapak Ibu ya. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Yang pertama itu adalah formasi habis. Dan yang kedua adalah linearitas ijazah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi yang menjadi penyebab sehingga belum resum P1, P2, P3 itu ada dua. Yang pertama itu adalah karena memang formasinya sudah habis. Yang kedua itu adalah linearitas. Nah, bagaimana solusinya? Nah, untuk P1 yang belum resum, solusi terbaiknya itu adalah penempatan. Karena sudah ada indikator bahwa P1 yang belum resum ataupun yang sudah resum itu sudah dianggap lulus karena sudah lolos passing grade. Sisa ada penempatan apa tidak? Kalau misalkan ada penempatan, oke, diangkat menjadi SN. Tapi kalau tidak ada penempatan atau tidak ada yang linear dengan ijazahnya, ya akan dilihat lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi P1 ini ada indikator passing grade sehingga sudah tidak perlu lagi dites. Sudah jelas ya bahwa sisa menunggu penempatan, baik yang sudah resum maupun belum resum. Logikanya kan seperti itu ya. Sedangkan P2 dan P3 yang belum resume, nah ini yang belum ada kejelasan Bapak Ibu ya. Apakah yang belum resume itu kejelasannya adalah kita lihat dulu regulasinya bagaimana. Kalau misalkan tetap menggunakan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, berarti P2 P3 yang belum resum itu akan mengikuti observasi kembali. Atau misalkan ada regulasi baru, maka akan disesuaikan bagaimana solusinya untuk P2 dan P3. Seperti itu ya, apalagi di jpnn.com kemarin sempat memposting bahwa kemungkinan ya Permenpan RB yang digunakan tetap Permenpan RB nomor 20. Kalau misalkan itu terjadi, berarti regulasinya tetap sama Bapak Ibu ya di P3K Guru 2022. Tidak jauh berbeda lah sepertinya. Tidak jauh berbeda lah sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan saja Permenpan RB yang dipakai itu tetap Permenpan RB nomor 20. Ataupun kalau ada Permenpan RB yang baru, mudah-mudahan saja itu tetap memihak kepada P1, P2, P3 sebagai pelamar prioritas. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kalau P1 yang belum resum itu kan sudah ada indikator ya. Sudah ada indikator bahwa sudah lolos PG. Jadi sisa menunggu penempatan. P2 dan P3 kalau menggunakan Permenpan RB nomor 20, kalau belum resum berarti harus ikut observasi. Tapi kalau misalkan ada regulasi baru, kita tunggu bagaimana aturan terbaru untuk regulasi barunya untuk P3K Guru 2023. Intinya saja ya Bapak Ibu, kita tunggu ya, kita tunggu dulu informasi resmi dari Panselnas ataupun Kemendikbud. Kemudian untuk tambahan informasi bagi rekan-rekan yang sudah lolos Paskasangga, bahwasanya untuk pengisian DRH NI P3K itu berakhir tanggal 4 Mei 2023. Jadi Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya. Tapi kalau misalkan ada perpanjangan pengisian DRH, mudah-mudahan saja ya ada perpanjangan pengisian DRH. Kenapa saya katakan mudah-mudahan saja ada perpanjang pengisian DRH? Karena kita lihat banyak sekali keluhan dari guru-guru honorer terkait server yang tidak bersahabat teman-teman ya. Mudah-mudahan saja kedepannya itu untuk pengisian DRH NI P3K itu ada perpanjangan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.